Sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia, Kalimantan menawarkan banyak hal. Tak hanya alamnya yang eksotis itu, tapi juga peluang besar untuk mengembangkan karir. Kalimantan selama ini dianggap sebagai tempat mencari pekerjaan yang sangat baik bagi orang luar, sehingga tidak heran kalau daerah ini makin banyak dikunjungi orang luar yang kemudian menetap. Hidup di Kalimantan itu sangat mudah, sama seperti di banyak tempat lainnya. Intinya asal kita berkelakuan baik, maka segalanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Namun sebaliknya, ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, maka akan ada konsekuensi untuk itu. Apalagi ini adalah tanah Kalimantan, di mana klenik dan magisnya masih sangat kuat. Ingat kalimat ini dimanapun kalian berada. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita harus menyesuaikan dengan nilai-nilai yang berlaku di tempat yang akan kita kunjungi, menghormati penduduk setempat dan harus berkelakuan sopan. Di Kalimantan juga ada semacam aturan khusus yang tak boleh dilanggar siapapun, apalagi pendatang. Konon ketika seseorang tidak mengindahkan ini, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Lalu aturan apa saja yang dimaksud? Mari kita simak ulasannya dalam video ini. Jangan menghina patung kayu di sana. Jika kita perhatikan, di Kalimantan banyak rumah-rumah adat yang di depannya terdapat patung-patung kayu. Konon ini bukanlah patung biasa, melainkan sebagai simbol orang-orang yang sudah meninggal. Aturan yang ada tentang patung kayu ini adalah jangan pernah menghina bentuknya, sekalipun dalam hati. Ada banyak kejadian orang-orang yang menghina patung-patung ini dan kemudian diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Tak hanya diganggu secara visual, kadang ada yang sampai mengalami keanehan fisik. Gangguan ini akan tetap ada sepanjang seseorang tidak lekas meminta maaf kepada keluarga si pemilik patung tersebut. Memang terdengar tidak masuk akal, namun hal ini sering terjadi di sana. Jangan memandang rendah orang Dayak. Sebagai pendatang, maka sudah jadi kewajiban kalau kita harus menghormati penduduk asli setempat. Kalimantan adalah tanahnya orang Dayak, maka kita harus menghormati mereka. Jangan sekalipun mencari gara-gara atau menghina mereka. Takutnya sesuatu yang fatal mungkin akan terjadi. Orang Dayak mereka punya magis yang kuat. Ketika diganggu, mereka tak akan segan mengerahkan kesaktian untuk membalas sakit hatinya. Hal yang perlu diketahui, Dayak merupakan salah satu suku di dunia dengan kekuatan sihir terkuat. Tak hanya dengan sihir, orang Dayak bisa juga melukai musuhnya dengan mandau yang sakti. Jadi jangan sampai hal ini terjadi kepada kita. Jangan pernah mempermainkan gadis Dayak. Siapa yang bisa menampik kecantikan gadis-gadis Dayak? Paras ayu dan alami itu pasti bisa menjerat siapapun untuk jatuh cinta, termasuk para pendatang. Ada satu hal yang perlu diperhatikan terkait dengan gadis-gadis Dayak. Ini adalah tentang larangan untuk tidak pernah mengganggu mereka atau mempermainkannya. Ada mitos yang beredar, siapapun yang mengganggu mereka, lebih-lebih mempermainkannya, maka dipastikan akan hilang alat vitalnya. Memang terdengar mustahil, namun sudah banyak cerita-cerita tentang ini. Hal tersebut cukup masuk akal jika mengingat orang Dayak itu magisnya sangat ampuh. Makanya jangan pernah macam-macam dengan gadis Dayak atau akan hilang masa depanmu. Sopanlah ketika mampir ke makam orang Dayak. Akan jadi pengalaman unik tersendiri jika bisa mampir ke tempat-tempat sakralnya orang Dayak. Salah satunya misalnya adalah areal pemakamannya. Cara perkuburan orang Dayak cukup unik. Mereka membuat semacam makam di atas tanah berbentuk seperti bangunan balok yang disangga. Sangat unik, namun kental mistis. Aturannya, kita harus sopan ketika ada di tempat-tempat seperti ini. Misalnya seperti tadi,
Pasalnya, orang-orang Dayak amat mengkeramatkan kuburan moyangnya. Jangan keceplosan mengeluarkan kata-kata tidak pantas atau mengumpat. Mereka bisa merasa terhina dan akan membuat urusan ini jadi panjang. Jangan bermain-main dengan mandau. Mandau adalah senjata keramat orang-orang Dayak. Meskipun bentuknya seperti parang biasa, ia tidak bisa dipakai semaunya. Harus ada alasan khusus kenapa mandau sampai keluar dari sarungnya. Pasalnya, menurut orang-orang Dayak, mandau yang keluar dari sarungnya biasanya akan memakan korban. Makanya bagi pendatang, jangan bermain-main dengan senjata satu ini. Memang sangat artistik dengan ukiran-ukirannya, namun jangan sampai mandau tercabut dari sarungnya. Orang-orang setempat sangat menghormati senjata ini, makanya kita pun harus melakukan hal yang sama. Lima hal ini adalah sebagian kecil dari aturan yang harus kita ketahui sebelum menjejakkan kaki di Kalimantan. Intinya, sebagai pendatang, kita harus hormati kebudayaan dan adat istiadat setempat. Patuhi semua hal. Dengan demikian, kita akan selamat dimanapun kita berada. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.